Shalom, bener banget ya guys. Gak ada yang bisa menghambat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun hari ini kita gak bisa ketemu di gedung F seperti dulu, tetapi dari rumah kita masing-masing kita tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun hari ini kita gak bisa duduk bareng, lihat teman di kanan kiri kita seperti dulu, tetapi kita masih bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Oke guys, ini Teen Talk hari ini masih membahas seri 7 dosa mematikan. Masih ingat nggak apa aja yang sudah kita bahas? Sudah ada 6 loh, jadi hari ini adalah pembahasan yang terakhir dari seri 7 dosa mematikan. Hari ini kita akan membahas tentang sloth dan dibahas dengan tema sloth versus diligent. Yuk langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini, Contoh Johan. Halo, apa kabar? Baik, Contoh Yohana. Sehat-sehat Contoh ya? Ya, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Kita harap teman-teman di rumah juga semuanya sehat Contoh ya. Amin. Oke, silakan langsung duduk aja Contoh. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini. Ya, hari ini tema kita itu tentang sloth. Oke. Contoh. Kalau waktu pertama kali dengar kata sloth ini, apa sih yang langsung muncul di dalam pikiran Contoh nih? Oke. Jadi teman-teman, ketika saya mendapat tema ini dari Contoh Yohana dan melihat istilah sloth ya, sloth versus diligent, maka ketika mendengar kata sloth, saya langsung teringat seekor hewan yang juga namanya itu sloth dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia kita sebutnya dengan namanya itu kungkang, gitu ya. Oh, jadi ternyata ada ya nama hewan sloth Contoh ya? Ya, jadi ada hewan namanya sloth. Nah, mungkin ada beberapa teman kita yang belum pernah lihat hewan ini. Iya. Nah, bagi yang belum pernah lihat, yuk kita sama-sama lihat videonya tentang hewan bernama sloth ini. Este señor lo van a atropellar. Oye, oye, oye. Vete para el otro lado, que te van a matar. Que quiere cruzar. Pero yo esto lo... Ya, es que nos quedamos aquí hasta mañana. Ay, Dios mío. Oye. ¿Dónde vas? Ya. Vete para atrás, corre. Corre, vete para atrás, corre. Muy bien, sigue, sigue, dale. Sigue, sigue para atrás. Muy bien. Se habrá caído. Se habrá caído. Sigue, sigue. Estás en medio de la carretera, hijo. Dale, dale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigue, sigue. Aquí estamos en medio de la carretera, salvando a este señor para que no se lo lleve ningún coche. Corre, corre, venga, dale. Bueno, claro, es que lo de decirle lo de correr a este señor, que a correr más correr no. Sé que nos matamos. Se vaya para adentro, míralo. Uy, tiene un saltamontes en la espalda, ¿lo viste? Ay, de verdad. Míralo. Cosilla. Nah teman-teman, kita tadi udah ngelihat sloth itu kayak apa ya hewannya. Ternyata ada juga nama hewan sloth. Contoh juga baru tahu sih, kalau aku pribadi baru tahu. Nah mungkin Contoh Johan bisa jelasin gimana sih karakteristik dari si hewan sloth ini? Ya, jadi saya nggak tahu gimana respon dari teman-teman setelah melihat hewan ini.
Jadi mungkin kalau yang kita awal-awal lihat ya, ketika pertama kali lihat hewan ini mungkin kita awalnya gemas gitu ya. Gemas, tapi kalau kita liatin lama-lama hewan ini kok gerem gitu ya dengan tingkah lakunya, dengan gerakannya, karena dia itu terlalu lambat. Dan kalau lambat tuh kesannya itu malas gitu ya. Nah, contoh sloth ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka itu bergantungan di cabang-cabang pohon. Mereka ini hanya turun dari pohon itu sekitar seminggu sekali. Waduh, Ya. lama banget ya. Ngapain dia gelantungan di atas itu contoh? Nah itu dia, mungkin dia bersantai gitu ya. Nah gerakan sloth ini sangat lambat. Sehari mereka itu dikatakan cuma melangkah sekitar 50 sampai 60 langkah. Lalu sloth ini dia tidur satu hari 15 sampai 20 jam. Dan dia itu hanya bergerak kalau sedang lapar. Nah, Waduh. sloth ini tapi dia bisa hidup sampai berumur 25 sampai 30 tahun. Tapi karena kelambatannya ini dia tuh sering jadi sasaran empuk contoh. Sasaran empuk Oke. para pemburu dan binatang-binatang buas lainnya. Iya, Bahkan iya. beberapa video yang tadi juga kita bisa lihat ketika dia berani menyeberang jalan itu lambat sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan dia bisa dilindas atau tertabrak oleh mobil ketika dia menyeberang karena lambat sekali gerakannya itu. Waduh, sebenarnya berarti kelambatannya dia itu merugikan dia ya contoh ya. Nah, itu dia. Nah, jadi dari pembuka ini saya mau ajak teman-teman semua melihat bahwa malas itu saja itu kalau malas itu dilihat aja tuh enggak enak, namanya malas. Lalu malas itu lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif. Misalnya kukang tadi itu kan dengan kelambatannya itu bisa membahayakan dirinya. Dan malas memang identik dengan lambat, tapi tidak semua yang lambat itu berarti malas. Tapi malas itu lebih kepada menunda atau tidak mengerjakan apa-apa contoh. Oke, jadi malas itu identik dengan lambat, tapi lambat belum tentu malas. Jadi sebenarnya apa sih definisi dari malas ini contoh? Nah, oke, sebelum itu contoh juga mengikuti sekilas tema-tema di Komisi Remaja kita belakangan ini. Dan saya melihat temanya itu sangat baik dan juga sangat relevan contoh dalam konteks remaja, yaitu memberikan dua fenomena yang berlawanan dari isu-isu yang dihadapi oleh para remaja saat ini. Lalu diberitahu masing-masing dari fenomena itu penjelasannya. Setelah diberitahu penjelasannya, kalian mau pilih yang mana gitu ya. Yang contoh seperingat itu ada lust and pure yang kemarin dibahas, nafsu dan juga versus kemurnian. Ya, itu melalui Zoom contoh. Gitu ya. Ya. Lalu ada gluttony versus moderate, kemudian ada pride versus humble, envy versus thankful, dan hari ini sloth versus diligent, kemalasan versus kerajinan. Kalau contoh boleh tanya ya, kemalasan dan kerajinan di mana posisi kalian teman-teman saat ini? Apakah di kemalasan atau di kerajinan? Nah, menyambung tadi contoh yang Hana tanya tentang definisi, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, malas itu adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan rajin, contoh rajin menurut KBBI itu adalah suka bekerja atau sungguh-sungguh mengerjakan. Nah, sebetulnya kalau menurut saya, malas itu bukan tidak mau mengerjakan sesuatu. Malas itu dia tetap mengerjakan sesuatu, tapi yang dikerjakan itu tidak tepat waktunya. Contoh, misalnya dia tidak mau belajar, tapi dia maunya tidur-tiduran atau main game. Itu kan juga namanya mengerjakan sesuatu, tapi sesuatu yang tidak tepat waktunya atau yang tidak ada atau kurang faedahnya. Ya, semua orang butuh tidur, tapi kalau sehari tidurnya berlebihan, nah itu tentu juga tidak baik. Ya. Namun saya tetap setuju dengan definisi dari KBBI ini bahwa malas itu pada intinya adalah tidak mau mengerjakan sesuatu, dan ini juga nanti akan senada dengan yang disampaikan oleh Alkitab mengenai malas. Oke. Jadi tadi kalau singkatnya malas adalah apa, rajin adalah apa contoh singkatnya? Jadi singkatnya kalau malas itu dia tidak mengerjakan sesuatu, dan kalau rajin itu dia mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Oke, coba nih sambil teman-teman di rumah dengerin, sambil kalian juga mengoreksi diri sendiri ya. Kira-kira aku ini masuk dalam kategori yang malas atau yang rajin ini? Nah, contoh kita kepingin tahu nih, apa sih yang kita bilang soal sloth atau kemalasan ini? Oke. Nah, teman-teman tahukah kalian bahwa di Perjanjian Lama itu pernah disinggung tentang kemalasan selain dari kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 11 tentang pemalas yang kita tahu sangat cukup terkenal, yang isinya adalah hai pemalas pergilah kepada semut. Ada bagian lain dari Perjanjian Lama yang juga membahas tentang malas. Di mana itu Ya, contoh nah, ayatnya? bagian itu adalah di kitab Yosua. Oh, ya. Oke, di kitab Yosua ya. Nah, sebelumnya teman-teman kita tahu bahwa Yosua ini adalah penerus Musa
yang berhasil membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Jadi setelah mereka merobohkan tembok Yeriko, lalu mereka berperang dengan penduduk Kanaan itu, dan akhirnya mereka bisa merebut tanah Kanaan. Lalu setelah mereka merebut, kemudian Tuhan bilang, bagikanlah masing-masing suku yaitu tanah untuk menjadi milik pusakanya. Ini Tuhan berikan perintah ini kepada Yosua supaya dia membagikan seluruh suku itu mendapatkan tanah milik pusaka, kecuali suku Lewi yang memang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, jadi Yosua itu, singkat cerita, Yosua itu dia sudah membagi wilayah tanah Kanaan itu secara wilayah besar. Tapi untuk secara persis perbatasannya, ya itu mesti disurvei dulu oleh suku-suku yang sudah ditentukan atau yang sudah dibagi. Misalnya nih contoh, misalnya untuk suku ini dan suku ini, ya diberikan oleh Yosua, lu ambil daerah Jawa misalnya. Nah, Jawa itu kan gede. Di Jawa itu kan masih ada Jawa Tengah, masih ada Jawa Timur, masih ada Jawa Barat. Jadi untuk Jawa itu saja wilayahnya itu besar dan harus ada perbatasannya. Nah, untuk tahu perbatasannya, bagiannya supaya adil, mereka yang sudah dibagi harus pergi dulu ke sana, lalu mereka lihat, lalu mereka ukur perbatasannya, baru nanti Yosua bisa bagi suku per suku. Nah, di sini nanti dikatakan ada 7 suku yang tidak lakukan survei, sehingga pembagian berdasarkan perbatasan secara detail ini tertunda. Waduh. Dengan demikian, penggenapan janji Tuhan tentang tanah perjanjian ini juga tertunda, padahal mereka sudah masuk di tanah perjanjian. Dan ini sempat membuat Yosua kesal. Tahu kenapa dia kesal? Yuk kita sama-sama lihat di Yosua 18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yosua 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takul kepada mereka. Ayat 2, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ayat 3, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Gitu contoh. Oh, jadi dari kisah pembagian untuk suku-suku ini ternyata dari ada 7 yang malas gitu contoh ya. Apa sih dampaknya karena kemalasan 7 suku ini contoh? Jadi sekali lagi saya angkat ini supaya kita tahu bahwa ada bagian lain dalam perjanjian lama yang membahas tentang malas selain daripada Amsal. Nah, dari firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan, dinyatakan di situ bahwa masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka atau warisan. Padahal Tuhan itu telah memberikan tanah Kanaan itu secara penuh kepada bangsa Israel, tapi mereka belum mendapat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yosua dengan tegas menegur kesalahan mereka. Dikatakan apa di ayat ketiga? Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ternyata yang menjadi penyebab utama mengapa ke-7 suku Israel tersebut belum mendapatkan bagian warisan mereka adalah karena kemalasan mereka sendiri. Kata malas dalam ayat ini lebih tepat diartikan bahwa mereka berhenti dan tidak berbuat apa-apa karena mungkin sudah terbuai dengan kenyamanan, sudah tinggal di sana, ya mereka sudah nyaman, jadi mereka tidak mau ngapa-ngapain lagi. Dari peristiwa ini kita dapat memahami bahwa berarti ada suku-suku Israel yang rajin dan tekun dan setia, namun juga ada suku-suku yang bermalas-malasan. Gitu contoh. Dampak dari kemalasannya ini apa contoh? Nah, dampak dari kemalasannya yaitu tadi mereka akhirnya belum mendapatkan milik pusaka yang sudah Tuhan janjikan. Padahal Tuhan sudah sediakan, tapi karena mereka belum pergi survei untuk tahu di mana perbatasannya, mereka belum memiliki milik pusaka itu. Tuhan sudah sediakan milik mereka, tapi karena mereka tidak mau kerjakan, mereka tidak mau pergi mengukur wilayahnya, maka mereka belum mendapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Waduh, rugi sendiri sebenarnya ya, Itu contoh dia. ya. Harusnya udah dapat, malah nggak dapat gara-gara malas tadi. Nah, contoh kalau misalnya kita lihat dari kisah yang pembagian suku ini, berarti siapa aja bisa malas ya. Maksudnya mereka ini kan udah umat pilihan Tuhan, tapi ternyata umat pilihan Tuhan juga punya rasa malas. Berarti malas ini nggak kebal ya contoh. Ya, itu dia contoh Yohana. Jadi teman-teman semua, ini bukti bahwa ternyata tidak ada yang kebal terhadap kemalasan. Bahkan anak Tuhan pun bisa terjangkit malas. Ini kita lihat nih, umat Tuhan, umat Israel,
mereka pun bisa malas. Jadi anak Tuhan pun tidak kebal, anak Tuhan bisa malas. Malas apa sih contoh? Mulai malas dari membaca firman Tuhan, ya. Siapa yang merasa tersinggung ya, puji Tuhan. Malas untuk berdoa hingga malas untuk menghadiri ibadah. Dan dalam kehidupan sehari-hari, contoh gara-gara malas kita bisa kehilangan semangat dan gairah dalam beraktivitas. Contoh, datang ke sekolah atau janjian dengan orang selalu terlambat, ya, karena kurang gairah, kurang semangat. Ketika di sekolah atau ketika sudah sampai di gereja, ingin cepat-cepat pulang ke rumah untuk bersantai dan beristirahat. Kata orang Palembang, datang paling lambat, balik paling cepat. Nah, itu dia. Itu namanya ciri-ciri orang malas ya, Iya, itu contohnya. dia. Oke. Kalau kita renung-renungkan, sebenarnya Tuhan suka nggak sih contoh dengan sikap malas ini? Luar biasa. Jadi perhatikan baik-baik, teman-teman Korem. Tuhan ya tidak suka dengan orang yang pemalas. Sikap malas itu tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Malas termasuk dalam dosa. Ya, seperti yang sudah kalian pelajarin tentang 7 deadly sin ini. Jadi kita sudah dengar tentang 7 dosa besar atau 7 deadly sins yang pernah dirumuskan oleh Paus Gregory I pada tahun 590 Masehi. Walaupun sebetulnya tidak ada pengaruhnya mau dosa besar atau dosa kecil, yang namanya dosa upahnya adalah maut. Tapi memang ada diberitahukan, dan ini sudah dipelajari oleh bapak-bapak gereja, diberitahukan bahwa ada yang namanya induk dari dosa yang bisa membawa kepada dosa-dosa lain. Nah, itulah yang disebut sebagai 7 dosa besar, induk daripada dosa-dosa yang lain. Dan salah satu dari 7 dosa besar itu adalah kemalasan. Nah, kalau namanya sudah dosa, berarti ini sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka ingatlah bahwa malas adalah dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Oke, jadi fix, jelas banget ya teman-teman. Malas itu bukanlah sesuatu yang disukai oleh Tuhan, karena termasuk dosa kayak gitu. Ada nggak sih dampak lain dari malas ini, contoh? Oke, nah kemudian dampak lain daripada malas ya. Nah, teman-teman ketahuilah bahwa dampak malas ini, dampaknya itu adalah yang tidak baik. Yang pertama yang kita bisa perhatikan, bahwa sikap malas itu adalah penghambat turunnya berkat Tuhan atas hidup kita. Atau malas itu adalah penghalang berkat Tuhan untuk sampai kepada kita. Belajar tadi dari contoh kasus pembagian milik pusaka kepada 7 suku yang malas tadi, ya. Tuhan sudah sediakan berkat tanah perjanjian untuk mereka, tetapi itu tertunda untuk mereka nikmati karena kemalasan mereka sendiri. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan kalau kalian merasa hidup tidak diberkati. Sekali lagi, jangan salahkan Tuhan kalau kalian merasa hidup tidak diberkati, sebab Tuhan itu telah sediakan berkat kepada kita semua anak-anaknya, tetapi kalian sendiri yang tidak mau meraih atau mendapatkannya. Dan jangan anggap sepele perkara berkat Tuhan yang terhambat ini. Sayang sekali kalau Tuhan sebetulnya mau memberkati kita sejak masa muda, sejak remaja, tapi karena kita malas, lalu berkat-berkat Tuhan itu akhirnya tertunda dan baru turun, mungkin kalau ada waktu, baru turun setelah kita lanjut usia, setelah kita jadi engkong, setelah kita jadi nenek, baru berkat itu turun. Karena engkau sudah tua, hidupmu susah, baru engkau mau rajin. Dan akhirnya itu namanya berkat Tuhan delay puluhan tahun, contoh. Rugi sendiri sebenarnya. Rugi sendiri, ya. Oke. Nah, kemudian dampak lain lagi, malas itu mendatangkan kehancuran. Ya, ingat baik-baik, malas mendatangkan kehancuran. Tentu kalian pernah dengar peribahasa rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Ya, sebenarnya enggak usah dijelasin lagi. Dari sini saja sudah tahu apa sih akibat dari malas. Ini adalah hukum tabur tuai kalau kita sebut di dalam ajaran kita. Kalau engkau malas belajar, pasti engkau akan jadi bodoh. Kalau kau malas bekerja, maka kau akan jadi miskin. Kau malas berolahraga, maka kau akan sakit. Jadi teman-teman, di sini tidak ada untungnya memelihara kemalasan. Saya katakan memelihara kemalasan tidak ada untungnya. Kalaupun mau dibilang untung, ada juga ya. Kalau bahasa Palembang selalu ada untung ya. Keuntungan dari malas itu cuma 2. Apa aja itu contoh? Nah, selain yang pertama nyaman, malas tuh nyaman kan, enak kan, ya, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, enak tuh. Dan yang kedua, keuntungan dari malas adalah kita bisa meramal. Wih, luar biasa. Meramal apa ini? Iya, nah, kok kita bisa meramal? Jadi orang yang malas itu bisa meramal, dia bisa tahu masa depan mereka. Orang yang malas itu dia bisa tebak masa depan mereka, bahwa mereka itu akan jadi seperti apa. Akan jadi apa?
mereka tidak akan jadi apa-apa dan tidak akan dapat apa-apa karena nggak ada yang dilakukan. Contoh, jadi hidupnya begitu saja sehingga lama-kelamaan akan hancur dengan sendirinya. Tetapi kalau dia rajin, maka hidupnya itu bisa penuh dengan kejutan. Ya, banyak hal yang dia lakukan, ya mungkin dia nanti akan berhasil ini atau berhasil itu kita tidak tahu. Hanya Tuhan dan dia yang tahu kalau dia rajin. Gitu contoh. Oke, jadi memang seperti yang tadi sudah contoh Johan bilang ya, malas itu bukan sesuatu yang harus kita pelihara atau harus kita jaga, tapi justru harus dijauh-jauhin dari hidup kita, contoh ya. Coy gitu. Iya, oke. Contoh ada nggak sih ayat lain yang bicara tegas soal ini nih, kemalasan ini? Tadi saya sempat singgung sebelum saya bahas Yosua bahwa di Amsal 6 ayat 6 sampai 11 itu Tuhan sudah tegas sekali bicara tentang orang yang malas. Bersyukur melalui Raja Salomo Tuhan menegur dengan keras anak-anak Tuhan yang malas. Ya, mari kita sama-sama baca Amsal 6 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, oke, mungkin contoh bisa jelasin apa sih maksud dari ayat-ayat yang tadi sudah dibaca? Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita baca Amsal ini tidak perlu lagi ada banyak belajar penafsiran, itu sudah kasih tahu jelas nasihat dari Salomo, kita langsung bisa mengerti secara literal gitu ya. Tidak perlu lagi ada kalian baca tafsiran manapun, itu sudah jelas. Tuhan katakan apa ini ya? Ini kadang lucu gitu ya. Tuhan suruh kita belajar dari semut ya. Ciptaan yang levelnya itu jauh di bawah kita, tapi Tuhan suruh kita belajar dari semut. Kalau lihat semut, dia tidak perlu disuruh ya, dia sudah rajin. Jadi Tuhan seakan berkata harusnya kita itu malu pada semut, gitu ya. Kalau malas malu sama semut. Nah, kalau malas tuh harusnya kita tuh malu sama semut. Saya percaya setiap di rumah kita ada semut, gitu ya. Nah, teman-teman, jadikan semut ini sebagai pengingat dari Tuhan, ya, supaya kalian itu rajin. Coba tiap kali ketika nanti kalian lihat semut di rumah, kalian bilang dalam hati, ya, terima kasih ya semut, hari ini kau sudah ingatkan aku untuk rajin. Karena ini firman Tuhan. Suruh belajar daripada semut. Kalau lihat semut, katakan kepada semut itu dalam hati, terima kasih semut ya, melalui engkau Tuhan ingatkan aku harus rajin lagi hari ini. Gitu contoh Yohana. Oke, jadi luar biasa ya, Tuhan bisa pakai hewan lain untuk mengingatkan kita kalau kita misalnya lagi malas. Belajar dari si semut tadi itu ya, si kecil yang ternyata rajin. Betul. Oke, contoh mungkin bisa dari segala yang sudah dijelaskan tadi panjang lebar, dikasih kesimpulan buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, untuk teman-teman Quorum, hari ini kita belajar tentang sloth versus diligent. Memang saya tidak terlalu banyak membahas diligent atau rajin, karena ketika bahas masalah malas, saudara bisa tahu bahwa rajin itu adalah kebalikan daripada malas. Ketika saya menyatakan hal-hal tentang malas, maka saudara harus lakukan yang sebaliknya. Jadi untuk hari ini saya mau menyimpulkan, biarlah kita ingat sama-sama hari ini bahwa kemalasan itu tidak disukai oleh Tuhan, karena itu adalah dosa. Kemudian yang kedua, kemalasan itu menghambat atau menghalangi berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kemalasan itu mendatangkan kehancuran. Jadi pilihlah hari ini kalian mau jadi orang yang malas atau orang yang rajin. Ketahuilah jika kita tidak mau berubah, maka jangan heran suatu hari nanti kemiskinan secara rohani dan jasmani itu hadir dalam hidup kita. Ketahuilah bahwa Tuhan itu ingin kita ini menerima berkat-berkatnya secara penuh dan secara maksimal. Oleh karena itu, sambutlah berkat Tuhan dengan hidup yang rajin. Itu contoh Yohana. Oke, jadi sambutlah berkat Tuhan dengan hidup yang rajin. Ingat itu ya teman-teman yang ada di rumah. Mungkin supaya teman-teman yang ada di rumah juga lebih mudah untuk mengingat banyaknya pembahasan kita hari ini, bisa disimpulkan di dalam satu quotes contoh. Oke. Quote ya, sebuah kutipan mungkin supaya kita ingat. Saya coba berikan yang langsung pada teknisnya, karena ini mungkin sering kali kita lakukan tanpa sadar kita sudah malas. Jadi teman-teman ingat, belajarlah
untuk tidak menunda-nunda sesuatu yang seharusnya bisa kita segera selesaikan. Kemalasan itu selalu dimulai dari kata sebentar, sebentar, dilanjutkan dengan nanti, dan berakhir dengan nggak jadi deh. Itu akhirnya akan menjadi sebuah kemalasan. Oke, jadi dari sekarang yuk sama-sama belajar untuk menghilangkan kemalasan itu ya contoh ya, dan menjadi anak-anak yang rajin seperti itu. Oke, terima kasih banyak contoh Johan untuk pelayanannya hari ini. Silakan tutup kita di dalam doa. Oke, ya kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jadilah anak-anak remaja yang rajin untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa ada komunitas seperti ini. Setiap kami anak-anak muda Tuhan boleh dibimbing, boleh dibina melalui Komisi Remaja GKY Palembang ini. Kami bersyukur Tuhan, di Komisi Remaja ini banyak hal kami boleh belajar firman Tuhan, kami dibentuk, kami diberitahu bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak muda yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kemalasan versus kerajinan. Tuhan, kami tahu bahwa malas itu adalah tidak disukai oleh Tuhan. Kemudian ketika kami malas, kami sebetulnya sedang menghambat berkat Tuhan turun kepada kami. Dan ketika kami bersikap malas Tuhan, tanpa kami sadari kami sedang mengundang kehancuran untuk datang dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan sudah ingatkan kami hari ini melalui Yosua, melalui Amsal. Biarlah saat ini bagian kami untuk mempraktekkan, untuk melakukan firman Tuhan. Supaya ketika kami melakukan firman Tuhan, kami menjadi anak yang rajin, maka kami akan mengalami kuasa firman Tuhan. Bahwa hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan katakan, ketika kami rajin, paling tidak Tuhan akan senang akan hidup kami, dan pasti setelah itu berkat-berkat Tuhan akan menyusul. Tuhan, tidak mudah juga bagi kami kaum remaja menjalani hari-hari kami di tengah-tengah pandemi ini yang menggoda kami untuk malas ketika kami hanya beraktivitas di rumah. Work from home untuk orang tua kami dan school from home untuk kami yang masih sekolah. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menggunakan kesempatan ini untuk memelihara kemalasan kami. Biarlah ketika kami tetap stay at home di rumah untuk menghindari penularan virus corona, di rumah kami tetap menjadi anak yang rajin, melakukan sesuatu hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, Tuhan diberkati. Ketika orang tua kami melihat kami yang rajin, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara-saudara kami melihat kami rajin, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap menjadi anak-anak muda yang rajin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.